Bapak Ibu sekalian dan mohon izin Pak Nugroho, Monggo. karena besok itu adalah hari lahirnya Pancasila. Sekaligus juga saya ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman Kristen Pantai-Kosah. Mohon kita bisa hening sejenak untuk berdoa menyambut hari lahirnya Pancasila ini. Wang Tian Sang Di, Yin Yan Yang, Yi He Zhong Wang, Jing Shen Fan Fa, Jing Xie Tian En, Shen Zai, Cheng Zhan Zhi Shen, Chen Zhan Zhi Shen, 上帝的遗子，天地间成，怜悯之神在我心中。上帝允许通过胜利来助我们的遗子。往天yang Maha Kasih, Maha Pencipta alam semesta, Maha Penatur alam semesta. Berkenan menerima sembah sujud hormat kami. Pada malam hari ini kami berhimpun bersama-sama menaikkan doa dengan keyakinan kita masing-masing. Dengan satu tujuan kepada Wang Tian yang Maha Kasih. Berkenan Wang Tian melindungi semua saudara-saudara kami, sebangsa setanah air dimanapun berada. Dengan menyambut hari lahirnya Pancasila ini, jadikanlah fondasi bangsa kita. Karena kami yakin semua roh agama ada di dalam Pancasila. Pancasila mempersatukan kami, menjadi perekat kami, bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ini. Moga para pahlawan, para pejuang, dan para leluhur kami, pencipta Pancasila ini, yang ampuni segala dosanya. Dan kami seluruh bangsa Indonesia, diberikanlah kekuatan dan kemampuan iman kami untuk selalu hidup harmonis kepada sesama umat Tuhan, tanpa harus membedakan warna kulit dan rupa. Wang Tian Maha Kasih. Doa ini pula kami mohon kepada Wang Tian, berkenan segera menyingkirkan, menyirnahkan virus corona dari bumi Nusantara ini. Zhongzhi Tengzhen Sanzai Zhengli Baohu Shengli Bao. Terima kasih. Saya lanjutkan, Pak Nuk. Ya. Saya coba ingin menyampaikan bahwa kepercayaan adalah harta karun yang terbesar bagi kita umat manusia. Setiap manusia mempunyai tugas kewajiban masing-masing sesuai dengan firman Tuhan. Tugas utama manusia adalah melestarikan seisi alam dan menjaga hidup harmonis bersama umat Tuhan yang lain tanpa membedakan warna kulit kita. Kepercayaan adalah penyerahan harapan dan kemampuan kita untuk mewujudkan keinginan kepada pihak lain, karena keterbatasan manusia percaya berarti menyerahkan hidup dan harapan kita kepada pihak lain. Harta dan hidup kita yang tentunya dengan pertimbangan benar dan dalam, sing dapat dipercaya. Kita berikan atau terima akan Ren di dalam ajaran Konghucu yang disebut Jin Yi Le Ti Sin. Bukan sembarangan tanpa dipertimbangkan, semua tentu ada pertimbangan. Untuk tercapainya tugas tersebut, yang utama adalah mampu membina diri.
Untuk dapatnya membina diri, harus memahami, mengenal peralatan yang disertakan Tuhan kepada kita dalam mengarungi kehidupan. Adapun peralatan tersebut adalah 7 sifat kenafsuan. Gembira, marah, sedih, senang, takut, cinta, dan keinginan. Ketujuh sifat tersebut tanpa belajar kita sudah bisa sendiri. Namun yang wajib dipelajari adalah mengenal sifat-sifatnya agar kita mampu mengendalikannya. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh nafsu-nafsu kita. Kepercayaan Tuhan yang Maha Esa kepada kita manusia sangat-sangat besar. Diberikan kita kemampuan melebihi makhluk lain. Manusia dilengkapi akal dan budi. Akal untuk berpikir menjalankan tugas. Budi untuk mengimbangi jalannya akal. Agar selalu dalam keseimbangan yin dan yang. Dan hidup selalu di dalam tengah sempurna. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Akal penuh kepintaran, budi penuh dengan kasih. Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, peran kepercayaan sangat utama dan penting sekali. Seorang anak jangan sampai kehilangan kepercayaan dari bapak dan ibu. Suami istri jangan sampai kehilangan kepercayaan. Dan seorang pemimpin jangan sampai kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Zaman sekarang, banyak yang mengatasnamakan wakil-wakil rakyat. Karena dipercaya rakyat. Namun, kenyataannya melupakan kepercayaan yang diterimanya. Orang zaman dahulu, kepercayaan sangat diutamakan, senantiasa dipegang teguh. Tanpa kepercayaan, hidup itu tidak ada teman yang akan mendekat. Contoh aja, meminjam uang cukup ditulis di atas kertas bekas bungkus rokok. Namun, tepat pada janjinya, kembalilah sepenuhnya. Namun orang zaman sekarang, meskipun diikat dengan perjanjian notaris, tidak sedikit tanpa bekas. Itu kenyataan yang ada di masyarakat. Di dalam keluarga dan pertemanan juga tidak ada bedanya, seperti itu juga. Mengapa kepercayaan menjadi pupus? Penyebabnya ada pada diri manusia yang sudah melupakan kepercayaan pemberian Tuhan. Manusia diberikan akal dan budi, tidak digunakan dengan sebenarnya. Zaman sekarang, banyak orang pinter untuk minteri karena akalnya banyak. Sayang sedikit sekali yang menggunakan budinya. Bila budi masih berfungsi, niscaya tidak ada yang dirugikan. Akal banyak digunakan untuk menggapai kepentingan ambisi. Dengan akal mencapai kemenangan, tidak memperdulikan lagi dengan cara baik atau cara buruk. Dengan adanya pagebluk virus COVID-19 ini, kita bersyukur karena Tuhan yang Maha Esa masih mencintai kita dan masih mempercayai kita semua. Melalui COVID, memberikan teguran, dalam bahasa Jawanya pangiling, kepada umatnya yang telah melupakan kepercayaan, kedisiplinan, dan kebersihan. Kebersihan dalam arti yang sangat luas. Kebersihan di sini ada kebersihan luar dan dalam, jasmani dan rohani. Banyak jasmani bersih tanpa debu,
namun sedikit sekali rohaninya sebersih raganya. Dengan adanya corona, menyadarkan kita berlomba-lomba kebajikan, beramal kepada saudara kita yang kekurangan. Namun harapan saya dan harapan kita semua, berbuat kebajikan adalah wajib. Namun tidak harus menunggu datangnya bencana. Alangkah damai bahagianya bila kita dapat amalkan kebajikan setiap saat, kapanpun, dimanapun. Kita yakin Tuhan Yang Maha Esa selalu menilik, mengawasi setiap langkah perbuatan kita sehari-hari. Di sini saya ingin coba untuk mengusulkan agar ke depan tanpa harus menunggu adanya bencana, kita harus bisa selalu beramal di setiap hari. Saya coba usulkan diawali dari diri kita setiap hari ulang tahun kita. Hari ulang tahun kita. Berapa usia kita? Sesuai dengan usia kita, sisihkan sedikit dana untuk sembako ataupun makanan. Kita bagikan kepada tetangga kita yang membutuhkan. Setiap ulang tahun, kita selalu makan bersama-sama saudara-saudara kita, teman-teman dan sahabat kita. Namun, pernahkah kita peduli kepada tetangga yang hidup kekurangan? Dalam sehari-hari tidak ada yang manusia yang tidak berulang tahun. Apabila kita bisa berikan sesuatu kepada saudara kita yang kekurangan di saat kita berulang tahun, sesuai dengan usia kita. Andai kata usia 75 tahun, buatlah 75 bungkus sembako atau 75 bungkus makanan, dibagikanlah kepada tetangga kita. Begitu pula dengan istri kita, anak-anak kita, cucu kita. Kalau dia berusia 30 tahun, kita bikin 30 bungkus. Dan saya meyakini bahwa di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tiap hari pasti ada orang yang berulang tahun. Andai kalau ini bisa kita laksanakan, mulai kita awali dari keluarga kita dan diri kita sendiri, tidak perlu harus kita banyak, setahun sekali. Umpama tahun depan 76, kita bikin 76 bungkus. Kita bagikan kepada tetangga kita. Pertama, bapak-bapak tukang sampah, bapak-bapak tukang becak. Mereka pun membutuhkan uluran tangan dari kita. Kalau itu diikuti dari seluruh Nusantara, niscaya tidak ada lagi kelaparan. Betapa bahagianya bila terwujudnya hidup harmonis. Saya kutipkan di dalam ayat Konghucu di kitab Susu, Sabda Suci 6 nomor 30 ayat 30. Di situ tersurat, seorang yang berperi cinta kasih ingin dapat tegak, maka berusaha agar orang lain pun tegak. Ia ingin maju, maka berusaha agar orang lain pun maju. Terima kasih. Semoga tidak mengecewakan, dan memang saya tidak biasa untuk menulis. Saya biasanya cuma jual jamu aja. Semoga bisa diterima. Matur nuwun, terima kasih. Sengling pau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Rahayu, Rahayu Bakaswaras. Salam kebajikan. Weta Tongkiet.